Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhat talabah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Darsuna al-yawm as-sarfu. Nastakhdim kitab al-kafi fi ilmi sarfi al-lafawu al-ustad Aceng Zakaria bin Ahmad Kurhi. Intahina minal bahsi an ta'rifit tasrif wa ta'rifid dhamir wa kadzalika intahina aidan minad darsi an taqsim ad-dhamir munfasilan kana am muttasilan. Ya, kita sudah selesai ya tentang ta'rif tasrif dhamir, pembagian dhamir baik munfasil ataupun muttasil ya, itu syaraf. Kemarin kan kita dulu lugah ya. Nah, sekarang kita syaraf ya. Nah, kemarin juga kita sudah membahas tentang apa itu dhamir raf'in, dhamir raf'in munfasil, dhamir nasbin munfasil. Dan kita pun sudah selesai membahas tentang ad-dhamair al-muttasilah, al-muttasil bil ismi wal muttasil bil harfi ya. Kecuali al-muttasil bil fi'li ya. Untuk dhamir muttasil yang bisa mengambil itu bukan ditunda, akan kita bahas insyaallah ya, karena nanti sudah masuk kepada tasrif. Bismillah. Nah, yang sedang kita bahas adalah materi syaraf ya, bukan nahwu. Materi syaraf bukan nahwu. Nah, di sini kita akan pelajari tentang pembagian fi'il ya. Pembagian fi'il dilihat dari sisi asal akar kata dalam fi'il ya. Maksudnya ya kata kerja dalam bahasa Arab ya. Jadi yang akan kita bahas adalah asal akar kata kerja dalam bahasa Arab ya. Bismillah. Kita tengah ya. Kita pakai alif lam sada karena dari sifat ya. Al-mujarradu al-mazidu fi. Ini mau dicatat atau tidak apa-apa ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, nanti perhatikan di sini ya. Sebenarnya di buku saya global ada, nanti ya. Jadi lihat dari asal akar kata ya. Afwan. Jadi dilihat asal akar kata fi'il dalam bahasa Arab itu secara umum dibagi menjadi dua ya. Yang pertama disebut dengan as-sulasiyu ya. As-sulasi itu dari salasah ya. As-salasah. Jadi maksudnya ada kata kerja dalam bahasa Arab yang masuk ke akar katanya 3 ya. Jadi akar katanya 3 ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mah ibarat misalkan membaca, akar katanya apa? Baca, yang 4 kan. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya itu ada yang 3 gitu ya, 3. Contohnya misalkan fataha. Fatah itu membuka, 3 huruf kan? Fataha, fataha. Nah, kan seperti itu. Kemudian dari yang 3 ini dibagi 2. Ada al-mujarradu, yang kedua ada al-mazidu fi. Maksud al-mujarrad di sini apa? Akar katanya 3, kosong dari huruf tambahan. Kosong dari huruf tambahan. Ya. Kosong dari huruf tambahan. Ya. Akar katanya 3 huruf, kosong dari huruf tambahan. Kosong dari tambahan huruf. Gitu ya. 3 saja. Dan ini semuanya ada 6 bab. Semuanya ada 6 bab ya. Semuanya ada 6 bab nanti. Nah, contohnya, anak ambil contoh 1 ya di sini. Ambil contohnya fataha ya tadi. Fataha ya. Fataha 3 ya, 3. Tidak ada huruf tambahan. 3 asli ya. Fataha. Nah, yang akar katanya 3 huruf ini semuanya itu ada 6 bab. Ada 6 bab. Ya, nah tulis di sini 6. Karena total ya, total kata kerja di dalam bahasa Arab itu totalnya itu ada 22 bab. Ya, totalnya itu ada 22 bab. Ya. Ada yang tidak ada tambahan, murni akar katanya tidak ada tambahan, ya. Artinya hurufnya itu huruf asli, gitu ya. Huruf asli dari kata kerja, dari akar kata kerja yang asli, gitu ya. Jadi murni, gitu ya, tidak ada huruf tambahan, asli. Ya. Ini ada 6. Kemudian ada kata kerja yang asal akar katanya 3, aslinya 3, akan tetapi ada huruf tambahan. Ada huruf tambahan, ya. Di mana huruf tambahan ini akan berpengaruh kepada makna. Akan berpengaruh kepada makna, ya. Misalkan, ya. Misalkan di sini contohnya adhaba,
bukan adhabu ya. Adhaba. Adhaba. Aslinya adhaba ini dhahaba. Nah, aslinya dhahaba. Huruf aslinya apa? Dhahaba. Betul ya. Adapun hamzatul qat'i di sini maka itu huruf tambahan. Ya. Huruf tambahan bukan huruf asli. Ya, seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan fi'il sulasi majid, ya. Disebut majid tambahan, ada huruf tambahan, ya. Ada huruf tambahan. Kalau di sini nggak ada huruf tambahan. Kalau di sini huruf tambahan. Nah, untuk al-majid ini ya dibagi 3. Maksudnya di sini dibagi 3, ada 3, ada 5, ada 4. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu ada yang ditambah dengan 1 huruf, ya. Ada yang ditambah dengan 1 huruf. Misalkan di sini A, ya, ditambah dengan hamzatul qat'i, ya. Maka dia ada 3 bab. Ini ada 3 bab. Ada 3 bab. Kemudian al-majidu fi yang kedua ini ditambah 2 huruf. Ada 2 huruf. Huruf tambahnya ada 2. Aslinya 3 ditambah 2 huruf tambahan. Ya. Ini ada 5 bab. Ini enggak apa-apa, antum paham juga enggak apa-apa, ya. Jadi ada 5 bab, ya. Jadi huruf tambahnya ada 2, ada 5 bab, ya. Contohnya, misalkan in qata'a, ya. In qata'a. Huruf aslinya qata'a. Tambahannya alif dan nun. Nah, gitu kan? Yang ditambah 2 huruf itu ada 5 bab. Ini yang disebut dengan sulasi majid, ya. Kemudian as-sulasi al-majid itu, ya, yang ditambah dengan 3 huruf, ya. Ditambah dengan 3 huruf, ini ada 4 bab. Ada 4 bab. Contohnya apa? Misalkan contohnya adalah misalkan bentar ya. Contohnya istansoro, ya. Istansoro. Meminta pertolongan, ya. Istansoro. Nih. Di sini huruf aslinya 3, ya. Huruf aslinya 3, istansoro. Mana huruf aslinya? Huruf aslinya. Huruf tambahannya mana? Alif, sa, dan ta. Nah, gitu ya. Nah, istansoro. Ini ada berapa? Ada berapa? Semuanya di sini yang kami tahu ada 4 bab. Berarti sulasi majid inti ada 12 bab. Mujarrad ada 6 bab. Ini ada 12 bab, benar 12 bab, ya. Nih, totalnya ada apa nih? 12 tambah 6, 18 bab, ya. Nah, sisanya ada di rubai. Ar-rubai, ya. Nah, rubai juga, ar-rubai itu ada 4. Berarti huruf aslinya ada 4. Huruf aslinya ada 4, gitu ya. Aslinya ada 4, ya. Nah, rubai juga terbagi 2. Ada al-mujarrad, ada al-majidu fi, ya. Al-mujarrad maksudnya apa? Kosong dari huruf tambahan, gitu. Jadi huruf aslinya teh 4, nggak ada huruf tambahan, gitu. Ini ada berapa bab? Ini hanya 1 bab saja. Ini hanya satu bab saja, ya. Yang kedua yaitu al-majidu fi, ya. Rubai yang ada huruf tambahan. Asal akar katanya ada 4 huruf asli plus ada huruf tambahan. Ya. Bentar. Ana salah nih. Bentar. Ya, kenapa? Nah, dia maksud anak, ya. Nah, ini. Gitu. Kalau tadi bertiga semuanya, ya. Nah, jadi yang rubai majid ini, ya, yang rubai majid ini adalah huruf aslinya 4 plus ada huruf tambahan. Ini semuanya ada
3 bab ya. Ada 3 bab ya. Kita coba jumlahkan ya. Ini 6 tambah 3 9 tambah 5 tambah 4 hah? Tambah 1 tambah 3. Nah, jadi totalnya tasrif sorof ya. Ingin mengetahui kata-kata dalam bahasa Arab, kita harus pelajari 22 bab. 22 bab ya. Ustaz, bab mana wae kan baru belajar, kita mau baru belajar ya. Secara global agak kebayang ya. Yang penting ada huruf asli, ada huruf tambahan, ada huruf alif, ada huruf tambahan ya. Pahamlah minimal sakihula lah gitu. Nah, antum buka buku halaman 4 ya. Buku halaman 4. Di sini al-fi'lu, lihat ya. Ada sulasiun, ada rubayun. Ya. Ada sulasiun, ada rubayun ya. Jadi fi'il terbagi 2, ada sulasi ya, maksudnya hurufnya 3, kosong dari tambahan ya. Kataba 3 huruf betul. Nah, fathah 3 huruf, dhahaba 3 huruf. Kataba artinya apa? Menulis. Fathah membuka, dhahaba pergi ya. Nah, sekarang rubai ya, yang huruf aslinya 4 ya. Rubai yang huruf aslinya 4 ya. Di sini contohnya apa? Dahraja ya. Hurufnya ada berapa? Ini asli ya. Huruf asli ini 4 hurufnya ya, asli, bukan huruf tambahan. Dahraja ini huruf asli ya. Bawaan dari kata kerja bahasa Arab gitu ya. Dari aslinya, induknya gitu. Dahraja artinya apa? Menggelindingkan ya. Zalzala surat al-zalzalah ya, kita sing dengan zalzalah itu artinya mengguncangkan ya. Waswasa artinya apa? Membisikkan. Apa namanya itu? Membisikkan kewaswasan syaitan ya. Setan itu suka membisikkan supaya kita was-was ya. Was-was diajar bahasa Arab bisa muanya, bisa mau yang bisa diajar bahasa Arab weh. Nah, itu dari was-was syaitan teh. Jadi diajar bahasa Arab apa istilah saya mah tebakan diajar bahasa Arab nggak ada. Nah, mungkin kalau pelajaran lain mungkin seperti fisika, matematika bisa jadi ya. Tapi kalau bahasa Arab nggak ada istilah, kita nggak bakat besar. Nah, kalau antum merasa saya tidak punya pemikiran, saya tidak bakat bahasa Arab, antum bangkrut. Maksudnya bangkrut bagaimana? Bangkrut dalam meraih amal yang utama. Kenapa? Karena antum lepas dari Al-Quran nggak? Lepas dari Al-Quran? Nggak lepas dari Al-Quran. Al-Quran bahasa apa? Arab. Antum bisa lepas nggak dengan hadis-hadis Nabi? Nggak bisa. Ya. Antum baca hadis, ya. Antum bisa lepas nggak dengan doa-doa? Nggak bisa. Cuma bahasa Arab. Termasuk antum ibadah terutama sholat ke bahasa Arab. Jadi cek pada bahasa itu ya mah. Bahasa Arab mah wayahna. Istilah wayahna itu diajar. Gitu. Adapun masalah presentasi kita, kemampuannya, kita minimal orang nges usaha, betul nggak? Seperti itu, nges usaha. Bisa dapat atas belajar bahasa Arab pakai 1 tahun tuh bisa. Antum belajar bahasa Arab 1 tahun. Nah, tapi kalau saya itu jualan bisnis 1 tahun saya gagal terus, tapi saya yakin saya berjuang, saya harus sukses. Ini kan proses menuju kesuksesan usaha duniawi, begitu semangat, betul nggak? Nah, gagal 5 tahun berbisnis terus ya, semangat bisnis. Turah aku belajar bahasa Arab pada 1 tahun wis putus asa, betul tidak? Iya. Masalahnya kenapa kadang-kadang kita sulit? Karena kita baru.
baru apa ya? Dari dulu kita ya SD umum, SMP umum, SMA umum, kuliah umum, pas beres kuliah kada belajar bahasa Arab. Ya wajar ya, asa arasing gitu. Ya wajar karena baru. Berbeda karena mungkin kalau kita belajar yang lain kan, karena memang ini yang dijelaskan ketika SMP, ini yang dijelaskan ketika SMA, seperti itu kan. Bahasa Arab ya wayahna seperti itu. Tapi ketika antum banyak doa ya, kemudian diikuti dengan antum murajaah ya, senantiasa meluruskan niat, insya Allah Allah mudahkan ya. Kita teruskan nih, sulasi di sini terbagi menjadi dua ya, ada mujarrad, ada majidun fi. Disebut mujarrad karena kosong huruf tambahan. Contohnya apa? Kharaja. Kharaja artinya keluar. Qata'a artinya apa? Memotong ya. Ghafara artinya apa? Mengampuni ya. Ghafara mengampuni. Itu kharaja itu semua huruf asli ya. Hurufnya huruf asli, bukan huruf tambahan. Tidak ada huruf tambahan di sini. Qata'a asli, ghafara asli. Nah, sekarang yang kedua majidun fi ya. Jadi huruf aslinya 3 tapi ada huruf tambahan. Contohnya apa di sini? Akhraja. Akhraja. Huruf aslinya 3, apa? Kharaja. Huruf tambahannya mana? Hamzatul qat'i. Ya, hamzatul qat'i hamzah di sini. Ya, alif ada hamzahnya, sebut hamzatul qat'i. Ini huruf tambahannya. Di sini huruf tambahannya 1, itu hamzah, ya hamzatul qat'i. Yang kedua, ya sulasi majid, contoh yang kedua inqata. Akhraja artinya mengeluarkan, ya. Kalau kharaja keluar, akhraja mengeluarkan. Ya. Contoh yang kedua adalah majidun fi inqata'a. Inqata'a artinya terputus. Ya, kalau tadi qata memotong atau memutus, kalau inqata'a ini terputus atau terpotong. Ya. Huruf aslinya qata'a, huruf aslinya qata'a. Ditambah ada huruf tambah di awal, alif dan nun, ya. Dan ini mempengaruhi kepada makna. Yang tadinya qata'a memutus atau memotong, ditambah alif dan nun jadi artinya terputus atau terpotong. Itu ya. Kemudian contoh yang ketiga dari sulasi majidun fi yaitu istaghfara. Istaghfara huruf aslinya 3, apa? Ghafara di sini ya. Ditambah huruf tambahan 3. Apa? Alif sin ta. Jadi istaghfara ya. Istaghfara. Istaghfara artinya apa? Meminta ampunan. Kalau tadi ghafara mengampuni, kalau istaghfara meminta ampunan ya. Nah, ini sulasi majid ya. Kemudian masuk kepada rubai ya. Rubai juga terbagi 2 ya. Ada rubai mujarrad ya, artinya huruf aslinya ya, dalam kata kerjanya 4 ya. 4 huruf ya. Kosong huruf tambahan mujarrad itu. Kosong huruf tambahan, tidak ada huruf tambahan. Huruf aslinya ada 4 dan kosong huruf tambahan ya. Di sini contohnya apa? Zaljala ya. Zaljala tidak ada huruf tambahan di sini. Jala di sini ada huruf asli. Artinya apa? Zaljala tadi apa? Mengguncangkan ya. Kemudian dahraja ya. Dahraja. Dahraja artinya apa? Menggelindingkan ya. Kemudian waswasa ya, waswasa menimpakan waswas ya, waswasa itu menimpakan waswas ya. Setan disebutlah muwaswis, tukang waswas. Jadi waswas itu bahasa Arab namanya waswas. Tukang membisikkan sesuatu ya. Alladzi waswisu fi sudurin nas ya. Nah, ini rubai ya, mujarrad ya. Kemudian rubai majid yang ada huruf tambahan ya. Contohnya apa di sini?
tajaljala. Aslinya jaljala, huruf tambahnya apa? Ta. Tajaljala artinya apa? Tergoncang, terguncang. Kalau tadi jaljala mengguncangkan, kalau tajaljala terguncang, ya. Kemudian tadahraja, contoh yang kedua tadahraja. Tadahraja artinya tergelinding. Ya, kalau tadi dahraja menggelindingkan, kalau tadahraja tergelinding. Lamun dina bahasa Sunda ngagulutuk. Nah, aslinya dahraja ada huruf tambahan yaitu ta, jadi tadahraja. Kemudian tawaswasa, ya. Tawaswasa. Tawaswasa asalnya waswasa. Ditambah huruf ta, yang merupakan huruf tambahan jadi tawaswasa. Artinya waswas. Kalau waswasa artinya apa? Membisikkan, ya. Membisikkan. Kalau taswasa waswas. Artinya orang yang dibisikinya apa? Jadi korban. Jadi ya waswas. Dibisiki oleh setan, tawaswasa. Waswasa syaitan patawaswasa. Setan membisikin dia sesuatu maka akhirnya dia waswas gitu ya. Waswasa. Maka aslinya waswasa, taknya menjadi huruf tambahan. Ya, ini rubai majid ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini anak hapus ya. Ada pertanyaan tidak? Ada rumus buat? Ada. Akan kita belajar rumusnya ya, insya Allah. Nah, untuk pelajari bab ini kita coba akan pelajari apa yang disebut dengan al-muqabalah. Ya, ada antum halaman berapa? 5 ya, halaman 5 ya. Tapi antum jangan lihat buku dulu ya. Jadi al-muqabalah ya. Al-muqabalah. Al-muqabalah. Al-muqabalah secara bahasa artinya perbandingan ya. Muqabalah itu perbandingan. Nah, al-muqabalah ini dibagi menjadi 2 ya. Berkaitan dengan maf'ul bain itu bagi ada kita mengenal apa yang disebut dengan al-waznu ya. Al-waznu. Yang kedua al-mauzun. Al-mauzunu. Al-waznu artinya apa? Timbangan ya. Timbangan. Timbangan. Al-mauzun artinya apa? Yang ditimbang. Yang ditimbang. Jadi al-wazn itu timbangan itu alat ukur ya. Kalau mauzun yang ditimbang itu yang diukurnya. Seperti itu ya. Nah, jadi kata kerja bahasa Arab, karena kita orang Indonesia ya, kita harus tahu timbangan ya. Timbangan kata-kata dalam bahasa Arab ya, diantaranya itu kata kerja. Nah, contoh misalkan ya, nih. Misalkan kita ngambil ya, ada rumusan dalam bahasa Arab itu fa'ala ya. Fa'ala ya. Fa'ala. Ini nanti masuk kepada sulasi majarad ya. Bisa bab 1 ya. Bab 2, bab 3. Seperti itu. Ini fa'ala ya. Ini rumusan fa'ala. Ini pahala ini ya, ini pahala ini sifatnya disebut apa, maaf ya, kudu gede,
disebut faul fi'li, disebutnya faul fi'li ya. Faul fi'li. Faul fi'li. Ainnya ainul fi'li ya. Fi'li. Lamnya lamul fi'li. Lamul fi'li. Nah, sekarang ya, sini kita ambil contoh, misalkan satu kata kerja dalam bahasa Arab ya yang menetapi timbangan pala. Contohnya misalkan fathah ya. Fathah. Ini pala ada berapa huruf? 3 ya. Maaf ya, kita lihat. Pala 3 huruf ya. Fa, ain, lam. Patah. Oke. Sekarang fathah, artinya membuka kan? Ada berapa huruf ini? 3 kan? Patah. Sama tidak? Sama ya? Nih 3 huruf. Maka kita sebut ya, ini juga sifatnya disebut faul fi'li ya. Faul fi'li, taknya disebut ainul fi'li, mengacu ke rumus ya. Karena ini anggap rumus ya. Ainul fi'li. Kemudian hanya disebut lamul fi'li. Paham nggak sampai sini? Paham? Ya. Paknya disebut faul fi'li, taknya disebut ain. Ada faul fi'linya dari manusia, dari bukan, dari rumus. Karena rumusnya kan faul fi'li. Taknya bukan disebut faul fi'li, tapi disebut ainul fi'li. Dari mana? Dari rumus. Ya, ainul fi'li. Kemudian haknya disebut lamul fi'li, bukan haul fi'li ya, tapi disebut lamul fi'li. Dari mana lam fi'li? Dari sini. Lamul fi'li ya. Paham sampai sini? Paham nggak sampai sini? Paham ya? Contoh lain, misalkan ambil dahaba nih, sama tidak ini? 3 huruf, patah semua ya? Patah semua. Oke, anak tanya, lamul fi'linya mana? Iya bener, lamul fi'linya ba ya. Faul fi'linya mana? Ada ya. Ainul fi'linya ha ya. Ini yang disebut dengan ini wazan, ini kata kerja ini disebut dengan maujud, yang ditimbangnya ya. Ini yang ditimbangnya. Contoh lain, misalkan apa? Apa? Kataba ya, kataba. Faul fi'linya mana? Kaf. Ainul fi'linya? Ta. Lamul fi'linya? Wah, ya. Jadi sekali lagi, ini kataba disebut dengan mauzun, yang ditimbang. Wajannya mana? Fa'ala, ya, seperti itu. Nah, ini baru satu rumus ya. Ini baru satu rumus dasar ya. Kita hapus ya. Hapus ya, ada di buku dak. Cuma ada sedikit beda dikit. Nih. Jadi kebal perbandingan, membandingkan antara timbangan dengan yang ditimbang. Nah, itu rumus pertama itu kan pala. Nih, ini baru ini
Jadi ini hanya membab contoh saja ya. Jadi pala tadi ya, bab satu nih. Baru ini hanya berikan bagian dari contoh dalam masalah tasrif ya. Itu tasrif fi'il madhi. Ini pala. Sekarang misalkan rumusnya kita gunakan rumus af'ala. Rumus af'ala ya. Rumus af'ala. Nah, contohnya ahroja. Nah, af'ala ya. Nah, ini yang disebut dengan rubai majid. Ini masuk kepada rubai majid. Rubai majid, sulasi majid ya. Jadi 3 huruf asli tapi ada huruf tambahan. Nah, di sini. Af'ala di sini huruf aslinya mana? Fa. Yang kedua ain, yang ketiga lam. Ini disebut paul pilih, ainul pilih, lamul pilih. Ini hamzah sebut huruf tambahan. Paham? Seperti itu ya, huruf tambahan. Nih, ini contoh. Ini yang disebut dengan wajan, timbangan yang ditimbang, ya. Af'ala. Di sini ada alif nggak? Hamzah, tukotnya ada. Dia ada nggak? Oke, berarti dia huruf tambahan sama. Nah, kemudian di sini ada kharaja. Ya, ahraja itu diambil dari kata kharaja. Ya, berarti paul pilihnya mana? Apa? Ya. Ainul pilihnya ro. Ya. Lamul pilihnya ja. Ya. Berarti huruf tambahannya mana? Ya. Ini huruf tambahannya sebagaimana ini huruf tambahannya. Nah, ini yang disebut dengan wajan, timbangan, ini yang ditimbang. Ya, seperti itu. Nah, ini misalnya pa'ala, contohnya kharaja, supaya sama, misalkan ya. Begitu, ya. Ini contoh sulasi mujarrad, ini ada contoh sulasi majid. Dia yang tambah dengan 1 huruf. Ya. Contoh lain. Oke, misal lain contohnya adalah infa'ala ya, infa'ala. Contohnya kita ambil inqata'a ya. Inqata'a. Infa'ala. Nah. Infa'ala aslinya dari pa'ala ya, pa'ala aslinya. Berarti alif dan nun tambahan. Berarti ini termasuk sulasi majid yang tambah dengan 2 huruf ya, infa'ala. Oke, fa-nya disebut apa? Paul pilih, ainnya ainul pilih, lamnya lamul pilih. Huruf tambahannya apa? Alif dan nun. Nah, alif di sini disebut hamzatul wasli. Kalau yang ada hamzah disebut hamzatul qat'i, yang ada hamzahnya. Kalau yang enggak ada hamzahnya disebut hamzatul wasli ya. Yang istilahkan alif wasol gitu ya. Bisa diwasolkan bacanya gitu. Nantilah kalau masalah hamzatul qat'i hamzatul wasli mah nanti. Nah, ini ada berapa huruf ya? Totalnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti huruf aslinya 3 tambah 2 huruf tambahan itu 5. Nah, sekarang di sini totalnya berapa huruf? 52 ya. Aslinya qata'a 3 huruf ya. Qata'a ya. Paul pilihnya ko. Ainul pilihnya to. Lamul pilihnya ain. Ya, berarti ini aslinya. Alif dan nun berarti tambahan. Ya. Nah, ini disebut dengan wajan timbangan. Ini disebut dengan al-mauzun yang ditimbang. Ya. Contoh lain. Contoh lain ya. Nah, hapus ini. Contoh lain adalah ibta'ala ya. Ibta'ala. Contohnya misal di sini ibtasala. Ibtasala artinya apa? Mandi ya. Ibtasala. Nih. Ibta'ala. Di sini huruf aslinya mana? 3 kan? Fa, ain, lam.
Berarti tambahannya berapa? 2, alif dan ta. Ta datang setelah fa. Betul nggak? Berarti ainul taul pilihnya fa, ainul pilihnya ain, dan lamul pilihnya lam. Nah, sekarang di sini igtasala. Igtasala. Taul pilihnya mana? Gin, ya. Taul pilih. Ainul pilihnya mana? Hah? Sin, ya. Ya. Lamul pilihnya? Lam. Ya. Berarti tambahannya mana? Alif dan ta. Seperti itu, ya. Jadi aslinya ro salah, ya. Alif dan ta. Nah. Paham sampai sini? Paham ya? Oke. Yang sebelumnya kan sahabat kan? Ya. Maul fi'linya yang pertama itu bahkan. Dahaba. Tahu pilihnya enggak? Oh ya. Karena mah tadi itu aja nyebutinnya lamul pilih dulu. Dahaba lamul pilihnya bahaba. Gitu, nyebutinnya lamul pilih dulu anak tadi ya. Jadi bahasana mana teh menjebak, ayo menunutan tuh gitu teh. Jadi dahaba gitu kan sama ini juga ya. Ini ada taul pilih, ainul pilih, ini lah lamul pilih ya, seperti itu. Ya, coba kita lihat bukunya Al-Muqabalah ya, halaman 5. Al-Muqabalah Ta'ala ya, panya taul pilih ada bukunya? Ada yang nggak punya buku? Pegang buku semua ya. Di sini antum perhatikan ada panah di sini bawah ya. Pala, taul pilih, ainul pilih, lamul pilih. Pala disebut al-wajnu, wajan, ya timbangan. Yang ditimbang di sini ambil contohnya kataba. Maka ka taul pilih, ta ainul pilih, ba lamul pilih. Ini disebut dengan al-mawjun yang ditimbang. Nah, ini sulasi mujarad maksudnya ya. Kemudian contoh yang kedua adalah af'ala. Af'ala pa-nya taul pilih, ainnya ini pilih, lamnya lamul pilih ya. Ini disebut dengan al-wajnu, wajan, timbangan. Nih ambil contohnya, contoh kata kerjanya adalah akhraja. Akhraja. Kha-nya taul pilih, ra-nya ini pilih, ja-nya lamul pilih. Berarti amjah adalah huruf tambahan. Amjatul qat huruf tambahan. Ini disebut dengan al-mawjun yang ditimbang ya, akhraja. Kemudian contoh yang ketiga ibtala ya. Ibtala pa-nya taul pilih, ainnya ainul pilih, lamnya lamul pilih. Berarti alif dan ta dia merupakan huruf tambahan. Ini disebut dengan al-wajnu, timbangan. Diambil contohnya apa? Ijtama'a. Ya, ijtama'a artinya berkumpul. Ijtama'a. Jim taul pilih, mim ainul pilih, ain lamul pilih. Berarti huruf tambahan apa? Alif dan ta. Makanya sebetulnya al-mawzun ya, yang ditimbang. Paham sampai sini? Paham ya? Sekarang praktek. Buka halaman 6. Buka halaman 6 ya. At-tamrin latihan. Udkur fa'al fi'li wa ainal fi'li wa lam minal af'al al-atiyah. Sebutkan fa'ul fi'li, ainul fi'li dan lam fi'li dari fi'il berikut ini. Ya. Kang Ega nomor 1 af'ala. Af'ala faul fi'linya fa, ainul fi'linya ain, lamul fi'linya la. Huruf tambahannya apa? Alif. Alif atau hamzatul qat'i ya. Ya silakan. Fa'ala fa-nya ta'ir, ainnya ain fi'il, lamnya lamul fi'il. Ya, huruf tambahannya Alif. alif. Ya, teruskan. Fa'ala fa-nya fa'ul fi'il, ainnya ain fi'il, lamnya lam fi'il. Hamzah wasal sama nun. Iya, santa 6. Tafadhal. Ibtala. Fa-nya taul pilih, ainnya ainul pilih, lamnya lamul pilih. Huruf tambahannya alif sama ta. Iya. Silakan. Istamala. Tanya
fi'li, A-nya ainul fi'li. Ulang. Istafala apa? Fa-nya fa'ul fi'li. A-nya ainul fi'li. La-nya lamul fi'li. Tambahannya? Hamzah sinamata. Iya. Betul. Ya, silahkan. Nah, ini wazin hadil apa latil kal auzan as-sabiqah. Timbanglah fi'il berikut ya kepada timbangan-timbangan yang lalu ya, kepada timbangan-timbangan yang maksudnya yang di atas gitu ya. Sabiqah itu terdahulu, asalnya maksudnya yang di atas ya. Apalah, impala, istafala. Nah, jahada di sini nih. Jahada itu artinya apa? Berjihad ya. Jahada masuknya kepada afala, fa'ala, impala, ibtala, istafala. Jahada. Fa'ala. Berarti sebutkan kalau pilih ini pilih lampu ini. Kalau pilihnya ja, pilihnya ha, lam pilihnya da. Oke. Tambahan alif. Masya Allah ya, sekeluar ya, betul ya. Terus in qasama in qasama apa? Ibtala betul tidak? In qasama apa? La in qasama lihat nih, lihat pilih apalah, pala, impala, ibtala, istapa yang cocok nih untuk in qasama apa? Ibtala. Apalah anaknya nyantum. Apalah cocok tidak? In qasama cocok tidak? Oke. Pala cocok tidak? Impala cocok tidak? Cocok ya. Tadi impala, ibtala Impala ya. Berarti impala ya cocok. In qasama sama dengan impala. Oke. Sebutkan kalau pilihan dan pilihannya. Qawnya qaul sinnya ainul fi'li. Ma'nya lamul fi'li. Huruf tambahannya? Hamzah. Iya, Hamzah dan nun ya, Hamzatul wasri sini. In qasam artinya in qasam itu terbagi ya. Nah, teruskan. Adkhala tafaddal. Adkhala dalnya. Enggak, antum masuknya ke mana adalah cocoknya? Af'ala, betul ya. Sebutkan timbangannya. Dia fa'il. Khalnya ainul fi'li. Lamnya lamul fi'li. Huruf tambahannya hamzatul qat'i. Betul. Ya, ini ada kalau itu apa artinya memasukkan ya. Ijtihada. Ya, masuknya mana coba ijtihada? Ifta'ala. Betul ya. Ifta'ala. Sebutkan wazan timbangannya. Ya, masuk fa'ul fi'li. Ha-nya masuk ainul fi'li. Ya-nya masuk lamul fi'li. Betul. Huruf tambahannya? Alif sama ta. Iya, alif sama ta. Ijtihada artinya apa? Bersungguh-sungguh ya. Ijtihada. Anzala. Masuk ke if'ala. Anzala apa? Apa? Ada if'ala? Enggak ada if'ala. Masuk ke af'ala. Betul ya, masuk ke af'ala. Coba ini dibuat timbangannya. Mana Paul pilih? Ini pilih lampu pilih. Pilihnya Nun, tuh. terus ainul fi'linya za, terus lamul fi'linya lam. betul. Huruf tambahannya Hamzah. Hamzatul qat'i ya. Betul. Ya, kembali lagi. Anjala apa artinya apa? Anjala apa? Menurunkan ya. Menurunkan. Ya, pardon. Istakbaru. Wazannya masuk ke istaf'ala. Betul, istaf'ala timbang. Fa'ul fi'linya kaf.
ainul fi'linya ba, lam fi'linya ba, ro. Iya. Huruf tambahannya? Alif sin ta. Iya, ya. Istakbara itu artinya apa? Sombong ya. Merasa besar. Istakbara itu dari kaburo. Silahkan sekarang ba'ada masuk pada fa'ala. Fa'ilnya ba, fi'ilnya ain, lam fi'ilnya ba. Tambahannya alif. Betul ya. Ba'ada artinya apa? Menjauhi ya. Ba'ada menjauhi. Silakan ijtanaba. Masuk ke wazan ifta'ala. Ifta'ala ya. Jim fa'ul fi'li. Nun ainul fi'li. Ba lamul fi'li. Huruf tambahannya hamzah wasal sama ta. Betul. Istanaba artinya apa? Jauh ya. Jauh atau menjauhi ya. Iya. Silahkan. Afsada ya. Ibadahnya af'ala. Af'ala betul. Fa ainul fi'li. Ainul fi'li juga lamul fi'li. Banyak alif. Betul. Bukan sebutkan hamzatul qat'i ya. Hamzatul qat'i. Ya, terus Istighfaro. Masuk ke ifta'ala. apa? Ifta'ala. Masuk ke ibta. Hitung antum ifta'ala berapa huruf? Ifta'ala berapa? Berapa? 5. Istighfar berapa huruf? Sama nggak? Hah? Sama tidak? Beda, bukan itu. Coba ada yang sama-sama 6. Apa? Istighfar. Berarti istabqala. Coba timbang. Bo-nya fa'ul fi'li. Fa-nya ainul fi'li. Ro-nya lamul fi'li. Huruf tambahannya? Alif cinta. Ya, betul. Istighfar itu apa tadi? Meminta ampunan. Ya, betul. Inqalaba. Wazannya ke infa'ala. Fa'ul fi'ilnya ko. Ainul fi'ilnya la. Lam fi'ilnya ba. Iya. Tambahan alif dan nun. Alif dan nun. Iya. Inqalaba infa'ala. Inqalaba artinya apa? Terbalik ya. Inqalaba. Paham sampai sini? Ya. Merusak. Merusak afsada. Bismillah. Nah, baru sekarang kita coba, mudah-mudahan waktunya cukup. Nah, kita akan mencoba tasrif, ya, mentasrif kata kerja, ya, sampai isim jaman, isim alat namanya itu. Kalau di sini itu sampai fi'il mudhari majhul, ya. Pada buku itu masalah. Nah, masih ingat nggak apa artinya tasrif? Tasrif itu apa? Merubah suatu akar kata ya dalam bahasa Arab ya. Tahwilul asl wahidi ila amsilatin muhtalifatin dimana maksudatin atasulu illa biha ya. Merubah suatu akar kata dalam bahasa Arab ya, la amsilatin mukhtalifah kepada beraneka ragam contoh, lima anin maksudatin dengan
mana-mana yang diinginkan. Ya, la tasul illa biha, tidaklah hal itu tercapai kecuali dengannya, dengan kaidah-kaidah tadi ya. Nah, tasrif jadi perubahan ya, tasrif itu kan. Nah, at-tasrif. Nah, jadi antum kalau ingin mengetahui kata kerja lampau sekarang yang akan datang, ingin mengetahui kata kerja perintah, kata kerja larangan, ingin mengetahui apa namanya itu subjek objek ya, menunjukkan kepada nama tempat, nama waktu dan alat yang digunakan ya untuk suatu pekerjaan, maka tentunya harus belajar tasrif di sini ya, harus belajar tasrif dalam bahasa Arab ya. Nah, tasrif ini terbagi menjadi dua ya. Ada yang pertama disebut dengan at-tasrif kalau dalam bahasa Arab ya, bahasa Arab mah yang pertama itu disebut at-tasrif istilahi dulu ya. Tasrif istilahi, kalau kan biasanya tasrif lugawi ya, kan kalau kita mendefinisikan sesuatu misalnya berdasarkan lugawi dulu. Kalau dalam tasrif ini at-tasrif al-istilahi, jadi secara umum dulu ya, at-tasrif al-istilahi. Nah, jadi tasrif itu ada dua, ada at-tasrif wal-istilahiyu ya, yang disebut dengan tasriful usul ya, atau disebut dengan tasriful usul ya, tasriful usul. Nah, tasriful usul, usul. Yang kedua adalah at-tasrif al-lugawi. Tasrif al-lugawi. Al-lugawi yang ini sebenarnya tasriful far'i ya. At-tasrif al-lugawi ini disebut tasriful far'i atau tasriful furu' lah ya. Jadi tasrif ada dua, ada at-tasrif al-istilahi atau disebut dengan tasriful usul. Yang kedua ada at-tasrif al-lugawi atau disebut tasriful furu'. Nah, apa itu tasrif istilahi dan apa itu tasrif al-lugawi? Nah, sederhananya kalau tasrif al-istilahi itulah tasrif yang sifatnya adalah horizontal. Ya. Tasrifnya itu memanjang dari sini gitu ya. Kalau tasrif lugawi adalah tanya sifatnya apa? Horizontal, dari atas bawah gitu ya. Nah, paham ya? Nah, ingin paham antum? Kelihatannya harus nanti ya jalan. Iyalah ya nanti ya. Udah jam 5. Sedikit-sedikit lah, jangan terlalu ini ya. Penting antum hafalkan. Nanti pokoknya at-tasrif al-istilah tasrif usul pokoknya kalau tasrif istilah itu apa tadi? Horizontal ya, horizontal. Ya ini dia. Tadi al-lugawi adalah vertikal. Udah bisa cuma masih nangke. Ada pertanyaan sebelah sini? Paham?
sebenarnya memang belajar bahasa Arab itu apa ya, bagusnya itu ya minimal 3 kali seminggu ya, 3 kali, pertengahannya 2 kali, dan seminggu 2 kali. Ustad kumaha aturan sekali ya, orang mah isyahana ada kaidah ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Apa yang tidak bisa kita dapatkan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Daripada sama sekali itu diajar, lumayan semua sekali ya. Betul tidak? Seperti itu. Yang penting antum rajin murojaahnya gitu. Sekali lagi, kalau antum sudah paham, ajarkan ke isi antum ya, bagi yang sudah punya istri. Nah, yang sudah punya istri 2, ajarkan kepada kedua-duanya. Ya, insya Allah. Tapi antum harus paham dulu, paham, ajarkan seperti itu. Paksa, istri ngomong dia, ada mama masak, wajib bahasa Arab. Karena kudu belajar bahasa Arab. Karena abu sudah belajar bahasa Arab itu mana? Istri kita harus belajar bahasa Arab. Ya. Nah, pertanyaan tidak? Ya, kalau tidak ada kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.